Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, dan, wush, dengan tatapan Zhang Ming menyapu mereka yang akhirnya bertemu dengan tatapannya, semuanya merasa tubuh mereka gemetar, dan hati mereka terkejut. Untuk menghindari tatapannya, mereka buru-buru pindah ke kejauhan. Dalam sekejap, hanya satu orang yang tersisa di lokasi tempat Zhang Ming melihat. Pada saat semua orang memilih untuk melarikan diri, hanya satu orang yang tidak melarikan diri. Pria ini mengenakan topi bambu berbentuk kerucut. Di depan tatapan penuh perhatian dari kerumunan, dia perlahan-lahan melepas topi bambu kerucutnya, dan mengungkapkan penampilan aslinya. Orang ini adalah Zhang Tianyi. Ternyata orang yang memakai topi bambu kerucut yang sangat percaya bahwa Chu Feng akan datang, itu tidak lain adalah Zhang Tianyi. Selain itu, kultivasi Zhang Tianyi adalah perbedaan malam dan siang ketika berada di Gongbab Plains. Saat ini, dia sudah peringkat 2 kaisar marsial. Dibandingkan dengan saat itu, kecepatan peningkatan kultivasinya dapat dikatakan lumayan cepat. Kultivasinya meningkat jauh lebih cepat daripada Chu Feng. Tentu saja, dia hanya dapat mencapai kemajuan luar biasa seperti ini, itu semua karena warisan Kaisar Gong. Adapun itu juga sebagian berkat Chu Feng. Pengganti Kaisar Gong. Orang itu adalah penerus Kaisar Gong, orang yang memperoleh gelar generasi muda terkuat, di majelis pertempuran generasi muda terkuat yang diadakan di Gongbab Plains. Zhang Tianyi, seru kerumunan. Zhang Tianyi saat ini sangat terkenal. Begitu dia mengungkapkan dirinya, banyak orang langsung berteriak ketakutan. Karena bagaimanapun, Zhang Tianyi adalah orang yang memegang gelar generasi muda terkuat. Wush! Zhang Tianyi tidak peduli dengan diskusi kerumunan di sekitarnya. Sebaliknya, dia tiba-tiba melompat ke langit, dan tiba di samping Chu Feng dan Jiang Wuxiang. "Yo, adik kecil Wuxiang, kamu juga datang. Kemajuan kamu cukup cepat," kata Zhang Tianyi kepada Jiang Wuxiang dengan senyum di wajahnya. "Bagaimana mungkin aku bisa membandingkannya denganmu? Kamu sebenarnya sudah menjadi kaisar bela diri peringkat 2, balas Jiang Wuxiang sambil melirik Zhang Tianyi. Lalu, dia melirik Chu Feng dan berkata, "Di depan mereka berdua, aku benar-benar malu sehingga aku merasa ingin mati," ucap Jiang Wuxiang. Aku hanya bisa mendapatkan kultivasi aku saat ini karena saudara junior Chu Feng," kata Zhang Tianyi sambil menatap Chu Feng. "Mungkinkah kamu juga telah dibantu oleh kakak Chu Feng?" Jiang Wuxiang bertanya dengan kaget. Mungkinkah bocah itu, kamu juga hanya berhasil memiliki kultivasi kamu saat ini karena bantuan saudara junior Chu Feng? Tanya Zhang Tianyi yang juga terkejut. "Tepat sekali," balas Jiang Wuxiang dan mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia pindah ke sisi Zhang Tianyi dan berkata di telinganya dengan suara rendah. "Kakak Zhang, biarkan aku memberitahumu ini secara rahasia. Aku saat ini adalah murid Lord Duan Jidao. Aku akan segera mendapatkan warisan Kaisar Huang. Untuk itulah, itu semua berkat kakak laki-laki Chu Feng," jelas Jiang Wuxiang. "Wah, benarkah?" seru Zhang Tianyi yang sangat gembira setelah mendengar ini. Dia kemudian melihat ke arah Chu Feng dan berkata, "Saudara junior Chu Feng, kamu benar-benar dermawan kami," ucap Zhang Tianyi. "Saudara senior Zhang, tidak perlu bagimu untuk bersikap sopan pada saat seperti ini. Aku tidak pernah berharap bahwa kamu benar-benar akan berhasil membujuk ayahmu," balas Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa Zhang Ming tidak ingin memprovokasi 4 klan kekaisaran besar. Terutama dia tidak ingin membantu Chu Feng, dan memprovokasi masalah yang tidak perlu dalam prosesnya. Alasan untuk itu adalah, karena jika dia membantu Chu Feng sekali, itu berarti bahwa dia harus membantu mereka lagi di waktu berikutnya, dan bahkan jika dia tidak ingin melakukannya. Karena bagaimanapun, bahkan jika dia menolak untuk membantu mereka lagi, dia tidak akan bisa lepas dari implikasinya. Dengan demikian, Chu Feng tahu bahwa itu semua berkat Zhang Tianyi, bahwa Zhang Ming bersedia untuk membantu mereka.
Tidak, aku tidak pernah mencoba membujuknya. Hanya saja, aku kehabisan kesabaran, sementara dia tidak memperhatikannya. Aku juga tidak berharap bahwa ia akan mengikuti aku di sini. Ucap Zhang Tianyi sambil melihat ke arah ayahnya, yang sedang berjuang keras melawan Simen Baiyuan. Selain itu, kebahagiaan memenuhi matanya. Tidak peduli apa, ayahnya datang demi dirinya. Karena itulah, dia sangat bahagia dan bangga, bahwa dia memiliki ayah seperti itu. Tidak peduli apa, itu semua berkat kamu juga, bahwa senior Zhang Ming datang untuk membantuku. Saudara senior, pertempuran besar telah dimulai. Mari kita mengobrol satu sama lain di lain waktu. Sejak kita datang, kita tidak bisa berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Mari kita bertarung dengan mereka, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan pedang abadi surgawi. Tentu saja, karena kita datang ke sini hari ini, kita harus berjuang untuk kesenangan hati kita, balas Zhang Tianyi. Saat Zhang Tianyi berbicara, dia tiba-tiba melompat maju. Chu Feng pun mengikuti di belakangnya. Melihat bahwa Chu Feng dan Zhang Tianyi telah dengan kejam membantai siapapun yang ada di jalan mereka ke medan perang, Jiang Wuxiang juga melonjak ke langit dan mengikuti mereka ke medan perang. Meskipun dia hanya di tahap setengah kaisar bela diri, tapi kultivasinya ini tidak dapat menahan tekadnya untuk bertarung. Roh-roh dunia, dengarkan. Lindungi mereka bertiga dengan nyawamu. Teriak Duan Jidao. Setelah kata-kata itu diucapkan, dari ribuan lebih roh dunia, beberapa puluh dari mereka muncul di samping Chu Feng, Zhang Tianyi, dan Jiang Wuxiang untuk diam-diam melindungi mereka. Pada saat ini, Chu Feng menyerang langsung ke arah kepala klan 4 kekaisaran besar. Setelah mendekati mereka, dia berteriak kepada roh-roh dunia itu. Semuanya, terima kasih atas bantuanmu. Tolong serahkan mereka berempat kepada aku, ucap Chu Feng. Wush wush wush. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, para roh dunia itu memenuhi keinginannya, dan menyerahkan kepala klan Nangong, Beitang, Dongfang, dan klan kekaisaran Simen kepadanya. Chu Feng, apa yang kamu katakan? Apakah kamu berencana untuk mengurus kami berempat sendirian? Ucap kepala klan Dongfang Imperial, yang merasa bahwa tindakan Chu Feng sangat tak terduga. Jadi, ketika dia melihat ke Chu Feng, dia memiliki penampilan seperti menatap orang bodoh. Awalnya, mereka harus mengerahkan semua upaya mereka untuk menjaga roh-roh dunia itu. Ini adalah tugas yang sangat berat bagi mereka. Jika mereka melanjutkan, mereka pasti akan dibunuh. Namun yang mengejutkan mereka adalah, Chu Feng tiba-tiba datang pada saat seperti itu. Tidak hanya dia menyelamatkan mereka dari roh-roh dunia, tapi dia bahkan menyatakan bahwa dia akan bertarung melawan mereka berempat. Chu Feng, yang berada di ranah setengah kaisar bela diri belaka, apa yang membuatnya berpikir bahwa ia bisa melawan mereka? Apa yang telah dia lakukan, itu hanyalah memberikan peluang besar bagi mereka untuk membunuhnya. Dengan demikian, mereka merasa bahwa otak Chu Feng telah benar-benar terbelakang. Hahaha, Chu Feng tidak menanggapi kata-kata mengejek kepala klan Dongfang Imperial Clan. Sebagai gantinya, dia melihat ke arah roh-roh dunia itu lagi dan berkata, "Kalian semua tidak harus mengganggu pertempuran kami. Namun semuanya, aku harus menyusahkan kalian semua dengan menjaga orang lain supaya tidak mengganggu kita." Dipahami, jawab roh-roh dunia itu mengepalkan tangan mereka ke arah Chu Feng. Wush 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 wush. Setelah mengepalkan tangan mereka pada Chu Feng, roh-roh dunia itu membentuk pola defensif di sekitar Chu Feng dan 4 kepala klan kekaisaran besar, dan kemudian menyegel mereka di dalamnya. Pada saat berikutnya, kilat mulai berkedip di mata Chu Feng. Auranya mulai naik dengan cepat. Dalam sekejap, ia naik dari peringkat 9 Half Martial Emperor, ke peringkat 2 Martial Emperor. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa secara langsung menerobos dari Half Martial Emperor ke Martial Emperor? Ini tidak mungkin. Tidak peduli seberapa menantangnya metode kamu, tapi tetap saja tidak mungkin bagi kamu untuk mencapai semua ini.
Ini tidak masuk akal, seru mereka berempat. Melihat kultivasi Chu Feng menjadi sekuat itu dalam sekejap, melihat bagaimana ia sebenarnya berhasil menerobos dari kaisar setengah bela diri menjadi kaisar bela diri, ekspresi kepala klan kekaisaran Dongfang yang sebelumnya mengejek Chu Feng pun langsung berubah. Bukan hanya dia saja, bahkan 3 kepala klan lainnya juga kewalahan karena terkejut. Bagi mereka, terlepas dari metode apa yang mungkin dimiliki seseorang, maka mustahil untuk secara langsung menerobos dari setengah kaisar marsial ke kaisar marsial. Tidak masuk akan ya. Akal sehat yang kamu tahu, itu hanya melibatkan hal-hal itu dalam jangkauan pemahaman kamu. Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak bisa kamu pahami. Sebenarnya, itu bukan karena mereka tidak bisa dimengerti. Hanya kamu berpikir bahwa hanya karena kamu tidak dapat mencapai ketinggian tertentu, maka seharusnya orang lain juga tidak dapat mencapai ketinggian itu. Mentalitas semacam itu benar-benar bodoh dan konyol. Ucap Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Kenapa harus repot-repot berbicara berlebihan dengannya? Bunuh dia segera. Setelah dia mati, siapa yang akan berani menjadikan 4 kekaisaran besar kita sebagai musuh mereka lagi, ucap kepala klan Simen. Pada saat itu, kepala klan Simen Imperial Clan telah melepaskan serangannya. Dalam hal kebencian mereka untuk Chu Feng, orang yang paling membenci Chu Feng di antara kepala 4 klan tidak lain adalah dia. Setelah semua, Chu Feng telah menginjak putranya dengan kejam berkali-kali. Selain itu, dia secara pribadi menghancurkan gelar jenius yang dimiliki putranya. Dengan demikian, tidak hanya kepala klan Simen Imperial Clan segera melepaskan serangan fatal pada Chu Feng, tapi ia juga menggunakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap untuk langsung menebas tubuh Chu Feng. Dia berencana untuk secara pribadi membelah Chu Feng menjadi 2, itu hanya untuk mengurangi kebencian di hatinya. Dentang. Tepat pada saat ketika serangan kepala klan Simen Imperial Clan hendak mencapai Chu Feng dengan ringan melambaikan pedang abadi surgawi di tangannya. Saat seberkas cahaya melintas, Heavenly Immortal Sword melonjak ke langit, dan menghantam armamen Imperial Clan Simen Imperial Chief yang tidak lengkap itu ke samping. Teknik pedang abadi surgawi, teriak Chu Feng. Segera setelah itu, Chu Feng melepaskan teknik pedang abadi surgawi. Segudang sinar pedang yang membawa aura benar dalam jumlah yang ganas bersama mereka, itu mulai menyerang kepala klan Simen Imperial tanpa henti. Wush 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 wush. Kepala klan Simen Imperial Clan tidak pernah berharap, bahwa teknik pedang Chu Feng akan menjadi sesombong ini. Karena tertangkap basah, ia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Meskipun dia sudah mengerahkan seluruh energinya untuk menghindar dan memblokir sinar pedang Chu Feng, tapi dia masih terserempet oleh Heavenly Immortal Sword 3 kali. Pada saat itu, darah mengalir dari 3 tempat di tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru kepala klan Simen. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana Chu Feng berhasil melukai kepala klan Simen dalam satu pertarungan, 3 kepala klan lainnya mulai mengerutkan kening mereka. Mereka benar-benar sangat terkejut. Meskipun cedera kepala klan Simen Imperial Clan hanya luka kecil, Speed tetap saja bahwa ia telah terluka. Tidak peduli apa, dia adalah kaisar marsial peringkat 3, sedangkan Chu Feng adalah kaisar marsial peringkat 2. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia bisa terluka oleh Chu Feng? Kepala klan Simen, bagaimana? Apakah kamu menikmati rasa dari teknik pedang abadi surgawi? Ucap yang Chu Feng mengutak-atik pedang abadi surgawi di tangannya, itu sambil tersenyum pada kepala klan-klan Simen Imperial. Tatapannya bahkan dipenuhi dengan ejekan. Chu Feng telah melukai kepala klan Simen Imperial menggunakan pedang abadi surgawi, yang merupakan harta dari Simen Imperial Clan mereka. Bagi kepala klan Simen Imperial Clan, ini benar-benar penghinaan besar. Aku akan membantaimu, teriak kepala klan Simen. Bagaimana mungkin kepala klan Simen bisa menerima penghinaan seperti itu? Dia mengacungkan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, dan mulai menebasnya pada Chu Feng sekali lagi. Lebih dari 10.000 garis miring berwarna emas berbentuk bulan sabit, itu ditembakkan ke depan menuju Chu Feng. Tebasan emas mengiris langit dan menghancurkan kehampaan,
teriak kepala klan Simen. Apa yang digunakan oleh kepala klan Simen Imperial, itu bukan lagi tebasan biasa. Sebaliknya, dia telah melepaskan keterampilan tabu marsial. Wush! Pada saat yang sama, kepala klan Kekaisaran Nangong, kepala klan Beitang, dan kepala klan Kekaisaran Dongfang juga melepaskan serangan mereka. Mereka bertiga menggunakan keterampilan bela diri tabu mereka yang kuat, itu untuk meluncurkan serangan fatal pada Chu Feng. Karena itu adalah kesempatan yang sempurna untuk membunuh Chu Feng, mereka berempat pasti tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. 4 kepala klan semuanya telah melepaskan keterampilan marsial tabo secara bersamaan, itu hanya untuk menyerang Chu Feng. Kekuatan gabungan mereka begitu kuat, sehingga itu sangat menantang surga. Semua ini ditujukan pada satu orang, yaitu Chu Feng. Ayo, hari ini, kita akan menyelesaikan ini, ucap Chu Feng. Namun bahkan ketika menghadapi 4 serangan gabungan klan Chiefs, Chu Feng tidak takut sedikit pun. Dengan pedang abadi surgawi di tangannya, dia bertabrakan dengan 4 serangan para kepala klan. Ketika senjata mereka bersilangan satu sama lain, percikan api menyebar di sekitar, dan riak energi mulai menimbulkan kekacauan. Sepertinya, senjata mereka mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Cepat lihat, Chu Feng sebenarnya bertarung melawan 4 klan Chief Klan sendirian. Oh dewa, ini sebenarnya nyata. Bagaimana bisa Chu Feng sekuat itu? Apakah dia masih setengah kaisar bela diri? Bagaimana mungkin dia bisa langsung menjadi kaisar bela diri peringkat 2? Terlalu menakutkan. Dia jelas-jelas hanya seseorang dari generasi muda. Namun demikian, ia mampu bertarung melawan 4 kepala klan. Chu Feng itu sebenarnya sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari yang dikabarkan, seru kerumunan. Peperangan yang kacau balau datang sebagai pertunjukan bagi mata orang banyak. Namun demikian, pertempuran antara Chu Feng dan 4 kepala klan sangatlah menarik. Sebenarnya, ada lebih banyak orang yang menonton pertempuran antara Chu Feng dan 4 kepala klan, daripada menonton pertempuran antara Zhang Ming dan Simen Baiyuan. Alasan untuk itu adalah, karena semua orang tahu bahwa karakter utama dalam pertempuran ini adalah Chu Feng. Selain itu, kinerja Chu Feng benar-benar terlalu menantang. Tidak ada yang menyangka, bahwa Chu Feng benar-benar mampu bertarung melawan 4 kepala klan kekaisaran besar. Orang harus tahu, bahwa mereka berempat adalah orang-orang dengan ketenaran, dan status agung yang luar biasa di tanah suci martialism. Lalu tiba-tiba saja, kepala klan Simen Imperial Clan berteriak. Semua orang, gunakan formasi pembantaian iblis naga emas. Segera setelah itu, dia mengeluarkan pil obat yang cerah dan mempesona dari kosmos saknya, dan kemudian menelannya. Melihat bahwa kepala klan Simen Imperial Clan telah menelan pil obat, 3 kepala klan lainnya mengerutkan kening mereka. Itu karena, mereka mengungkapkan ekspresi keraguan di wajah mereka. Namun segera, jejak tekad melintas melalui tatapan ragu-ragu mereka. Seperti kepala klan Simen Imperial, mereka juga mengeluarkan sejenis pil obat yang berwarna keemasan dan menyilaukan, dan kemudian menelannya juga. Mengaum. Tidak lama setelah mereka menelan pil emas itu, tubuh mereka benar-benar mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat yang sama, naga mengaum terdengar dari dalam tubuh mereka tanpa henti. Kemudian, keempat pria itu berdiri di 4 arah yang berlawanan, dan mengelilingi Chu Feng di antara mereka. Mengaum. Tiba-tiba saja, beberapa suara naga mengaum terdengar seperti ledakan. Kemudian, cahaya menyilaukan yang dipancarkan oleh 4 kepala klan mulai berkedip pada saat yang sama. Setelah diperiksa lebih dekat, beberapa naga emas terlihat benar-benar meledak dari dalam mereka. Tepat setelah naga emas meledak dari tubuh mereka, mereka mulai mengelilingi Chu Feng dari segala arah. Dalam situasi seperti ini, maka tidak ada lagi tempat untuk Feng Chu melarikan diri. Oh tidak, seru kerumunan. Segera, kekuatan naga emas itu menyapu langit. Praktis, semua orang yang hadir mampu merasakan kekuatan besar mereka. Pada saat itu, Zhang Ming dan yang lainnya merasa situasinya menjadi buruk. Ekspresi mereka berubah sangat jelek, itu ketika kekhawatiran memenuhi mata mereka.
Formasi pembunuhan iblis naga emas, itu adalah teknik yang sangat kuat dari 4 klan kekaisaran besar. Meskipun itu adalah formasi, tapi kekuatannya sebanding dengan skill martial tabu surga. Selanjutnya, karena formasi sedang digunakan oleh 4 kepala klan, mereka telah berhasil melepaskan kekuatan formasi pembantaian iblis naga emas dengan sempurna. Bas-bas. Pada saat bahaya hidup dan mati, mata Chu Feng tiba-tiba memancarkan sinar merah yang aneh. Kemudian, gas merah mulai mengalir keluar dari tubuh Chu Feng seperti letusan gunung berapi. Hanya dalam sekejap, gas itu menutupi naga emas serta 4 klan kekaisaran besar. Mengaum. Setelah gas merah itu muncul, kecepatan naga yang tak tertandingi itu menurun drastis. Pada saat itulah, kecepatan mereka kurang dari 1/1000 dari apa yang mereka miliki sebelumnya. Mereka benar-benar menjadi sangat lambat sekarang. Bang bang bang. Kemudian, ledakan teredam terdengar secara berturut-turut. Naga emas benar-benar meledak berkeping-keping, dan berubah menjadi cahaya keemasan. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru 4 kepala klan. Melihat adegan ini, ekspresi dari 4 chiefs klan imperial semuanya berubah sangat besar. Mereka benar-benar sangat terkejut. Mereka tahu bagaimana menakutkannya formasi pembantaian naga emas ini. Itu adalah teknik yang tidak bisa mereka gunakan tanpa mengambil pil emas. Namun pada saat itu, teknik sekuat itu benar-benar rusak oleh Chu Feng. Lebih jauh lagi, gas merah tua yang menyelimuti mereka, itu membuat mereka merasakan semacam ancaman yang sangat fatal, dan menyebabkan mereka menjadi sangat gelisah. Itu seolah-olah mereka berdiri di depan sabit Grim Reaper, dan mereka bisa dibunuh kapan saja. Oh surga, apa itu? Seru kerumunan. Pada saat itu, para pengamat sangat ketakutan sehingga kulit mereka menjadi pucat. Alasan untuk itu adalah, karena mereka yang berdiri jauh dari medan perang, itu dapat dengan jelas melihat bahwa, gas merah tua yang menutupi 4 klan chiefs kekaisaran besar sebenarnya adalah kepala Crimson yang sangat besar. Kepala itu sangat menakutkan. Kepala itu tidak menyerupai kepala manusia, tapi juga tidak menyerupai kepala binatang buas. Jika seseorang harus menggambarkannya, itu menyerupai iblis penghisap darah yang sama sekali mengabaikan kehidupan. Matilah, ucap Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Feng mengarahkan pedang abadi surgawi ke arah kepala klan Simen Imperial Clan. Apa yang kamu katakan? Seru ketua klan Simen Imperial Clan dengan bingung, dan mengungkapkan ekspresi kosong. Dan, boom, saat berikutnya, ledakan keras pun terdengar. Segera, tubuh kepala klan Simen Imperial benar-benar meledak. Tubuhnya yang benar-benar baik-baik saja, itu sebenarnya hancur berkeping-keping. Dia benar-benar telah mati. Chu Feng, dia sebenarnya menggunakan Heaven Tabo Martial Skill. Seru Zhang Ming. Pada saat itu, jangankan yang lain, bahkan Zhang Ming saja sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng, di usianya yang masih muda, itu akan benar-benar memahami teknik yang menakutkan. Teknik Chu Feng barusan, itu pasti adalah Heaven Tabo Martial Skill. Selain itu adalah keterampilan bela diri tabu surga yang sangat kuat, pikir Zhang Ming. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.